tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara
dia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu memudahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Shalom seluruh jemaat ICM di Simo. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya juga mau menyapa untuk setiap jemaat yang mungkin menonton secara online di rumah. Hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 berkata, sebab Tuhan tidak lagi menyebut kita hamba, tetapi Dia menyebut kita sahabat. Yes. Dan pagi ini mari kita sama-sama puji Dia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan bahwa kita adalah sahabatnya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Mari sama-sama nyanyikan. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. When I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? Yes, Lord, how you love me. Hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me. Katakan, it's amazing. It's amazing.
Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Say, God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Lagi, say, God Almighty, God Almighty, Lord of glory, glory, you have called me friend. Oh, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time, say, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time, say, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Sing. Oh, 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 Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita ya. Sebab Yesus, Dia adalah sahabat yang paling setia, amin. Sama-sama nyanyikan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hey! Thank you, Jesus. Hamba bersuka cita karena Engkau, Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya.
kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan suara-suara buat Tuhan kita. Thank you, Jesus. Kami akan terus bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Nama Yesus yang termulia. Mari sama-sama saudara. 3, 2, 1, go! Mari menjadi terang bagi Tuhan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Padamu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. Come on, shout. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Katakan sama. Ku tak sama sejak Kau Dan ada, kini dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Padamu sungguh tiada tanya. mari sama-sama melompat di rumah Tuhan. Sungguh tiada tanya. We're gonna shout for you God. Come on, sing. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Engkau yang termulia. Haleluya. Segala alat musik memuji Tuhan. Gegap gempita surga ada di tengah-tengah kita, saudara. Haleluya. To God be the glory. God be the glory for the things He's done. Bagi Tuhan segalanya. God be the glory Bagi kemuliaan for the Tuhan. things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God.
Amin. Sungguh bersyukur kami punya Bapa yang baik, Ya. Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lambaya syikara, lambaya syanda. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang setia, pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari rasakan kesetiaan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku
Makasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi kami tahu pertolongan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Thank you Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Terima kasih Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari nyatakan kesetiaan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hati kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebab kami tahu Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas kami. Teguhkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam ibadah pada siang hari ini. Kami merasakan Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kalau kami siang hari ini bisa datang beribadah di tempat ini. Itu kami percaya adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami bisa ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat, bugar Tuhan Yesus. Untuk kami mencari Engkau. Untuk kami Tuhan Yesus beribadah, Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau nyatakan isi hati-Mu Bapa. Pada saat ini jemaat kami, saya mengajak untuk kita mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada di depan kita pada saat ini. Kita percaya 2-3 orang berkumpul bersepakat, kami percaya jawaban Tuhan akan nyata di dalam doa-doa yang akan kita doakan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk doa-doa Tuhan Yesus yang jemaat-Mu naikkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus mereka Tuhan sedang bergumul pada saat ini. Mereka sedang berjuang pada saat ini Tuhan Yesus. Ada jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan Yesus. Asam lambung, diabetes bahkan juga kolesterol. Tuhan kami percaya Engkau Allah penyembuh Tuhan Yesus. Engkau Allah Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di segala tabib Bapa. Kami percaya Engkau mampu menyembuhkan Bapa. Karena kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebuskan setiap Tuhan Yesus sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-Mu yang berdoa untuk kesembuhan dari penyakit TBC di usus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus detik ini juga kami perintahkan sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan jemaat-Mu dan menjadi sembuh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus yang berdoa untuk rumah dan kendaraan mereka yang rindu mereka untuk jual. Kami percaya Engkau yang memiliki seluruh dunia dan isinya. Kami percaya Tuhan Engkau mampu mempertemukan dengan Tuhan Yesus pembeli Tuhan Yesus dengan harga yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan terjual dengan harga yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami akan melihat jawaban demi jawaban. Terima kasih, bahkan juga kami mengucap syukur untuk jawaban doa yang jemaat-Mu juga sudah naikkan. Ada jemaat yang mengalami sesak napas dan dia juga sudah disembuhkan. Kami bersyukur Bapak, thank you Lord. Engkau Allah penyembuh Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh melihat pertolongan-Mu. Ada jemaat juga yang Tuhan Yesus pulih dari sakit diabetes Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan jemaat-Mu juga yang Tuhan Yesus bergumul untuk pekerjaan, mereka sudah memperoleh pekerjaan. Kami tahu ini masa-masa sulit, tapi kami percaya Tuhan Yesus pertolongan-Mu nyata Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap jawaban doa Tuhan Yesus yang Kau sudah berikan Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah doa-doa yang jemaat naikkan. Kita percaya bahwa melalui doa secara korporat ya. Bahkan juga kita doakan juga di Menara Doa, kita doakan juga di doa pengerja setiap hari Jumat. Kita percaya jawaban Tuhan nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu. Ya. Berikutnya ada ayat yang akan kita bacakan. Ya, kita mau baca dari Roma 8 ayat 15, kita baca dari Roma 8:15. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Sekali lagi, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan ICM News. Shalom Jemaat ICM, selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti secara online maupun onsite. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Langsung saja mari kita saksikan apa saja ya kira-kira agenda sepekan. Puji Tuhan, pemuritan perjalanan murid Kristus telah dimulai dan diikuti oleh kurang lebih 70 pemurid dan peserta, bahkan juga teman-teman dari luar kota, dari Malaka, dari Makassar, dari Singapura, dari Jakarta, bahkan ada yang dari Taiwan mengikuti pemuritan PMK. Saya percaya mereka semua akan diubahkan oleh Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa PMK ini diadakan karena kita ingin menghidupi perjalanan baru, yaitu fokus kita pada tahun ini. Dan kedua, kita ingin supaya mengalami pertumbuhan rohani yang nyata di setiap jemaat, terjadi pertumbuhan rohani yang nyata. Dan ketiga, kita ingin menggenapi amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saya percaya seperti moto PMK bahwa perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Kita percaya hidup kita akan berubah semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. PMK akan diadakan secara onsite dan online setiap Jumat jam 7 malam bertempat di ruang ibadah ICM DC Mall. Untuk info dan pendaftaran, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ibadah Jumat Agung Good Friday akan diadakan secara onsite dan online pada Jumat 2 April pukul 10.30 pagi di ICM DC Mall lantai 2. Ibadah hanya diadakan satu kali saja. Renungan Firman Tuhan atau My Devotion telah tersedia di Instagram ICM DC Mall. Di saat sekarang ini, penting untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan yang hidup akan memberi penghiburan serta menguatkan kita di masa yang sukar. Renungan tersedia dalam bentuk teks dan juga suara. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 akhir-akhir ini, maka gereja perlu untuk mengingatkan jemaat agar selalu menjaga protokol dalam beribadah di ICM DC Mall agar ibadah dapat berjalan dengan baik. Tetap lakukan pengecekan suhu tubuh, selalu mencuci tangan, menjaga jarak baik di dalam ruang ibadah maupun di luar ruang ibadah. Pastikan Anda menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Ruangan telah melalui penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Tetap jaga kesehatan, stay safe and healthy. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, kami anjurkan memberi secara online. Sudah tersedia QR Code ICM DC Mall, silahkan scan barcode melalui M-Banking, GoPay maupun OVO serta portal pembayaran online lainnya. Lukas 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Mari jemaat Tuhan, kita terus belajar untuk tetap setia dalam perkara kecil atau hal yang sederhana, sehingga kita bisa siap bertanggung jawab ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan kami menghimbau kepada jemaat tetap melakukan 3M, yaitu mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian ISM News minggu ini. Saya Lolita. Happy Sunday and God bless you. Oke, saudaraku, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan sebagai bagian dari langkah-langkah perjalanan baru kita, yaitu tentang bagaimana kita harus memperbesar kapasitas. Ini merupakan langkah yang kelima dari fokus 2021, yaitu perjalanan baru. Saudara, dalam nama Tuhan, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Saudara bangga menjadi buatan Allah? Berarti sangat dahsyat kalau Allah yang membuat kita. Saudara bukan lagi tercetak oleh karena dunia ini, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Tapi saudara benar-benar adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Bahkan dikatakan di sini diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya dibentuk ulang. Ya, mungkin kita dulu mempunyai masa lalu yang buruk, kita mungkin dulu hidup dalam kondisi tidak benar dan sebagainya. Tapi di dalam Kristus, setelah kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus, dibentuk ulang, dicetak ulang, menjadi sesuatu yang baru. Makanya firman Tuhan berkata, siapa di dalam Kristus adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini saya mau setiap kita ingat ayat ini, kalau perlu hafal ayat ini. Karena ayat ini dahsyat. Ayat ini adalah tentang identitas diri kita. Ayat ini adalah tentang keberadaan kita, saudaraku. Bahwa Anda dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan ada tujuannya. Kenapa kita diciptakan dalam Yesus? Tujuannya adalah untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Sesuatu diciptakan itu pasti ada tujuannya. Ketika orang menciptakan mimbar ini, ya stand-book ini, pasti ada tujuannya. Untuk apa? Untuk tentunya menaruh buku dan sebagainya. Ketika orang menciptakan meja ini, pasti ada tujuannya. Untuk apa? Ketika orang menciptakan kursi, pasti ada tujuannya untuk apa? Demikian juga dengan saudara. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, pasti ada tujuannya. Dan firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10 ini, kita diciptakan tujuannya untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum saudara lahir, sudah dipersiapkan oleh Allah. Alkitab katakan dalam kitab Mazmur, sejak dalam kandungan ibu, Tuhan telah menenun kita. Tuhan telah mendesain, Tuhan telah merancang hidup kita seperti apa nantinya. Itu yang dimaksud dipersiapkan Allah sebelum kita ada. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tidak kebetulan kalau hari ini saudara berhasil dalam segala sesuatu, sukses dalam segala sesuatu, karena Tuhan telah merancang sebelum saudara ada. Ada amin. Dan perhatikan, Ia mau, Ia di sini siapa? Tuhan. Tuhan mau, Tuhan berkeinginan, Tuhan berkehendak supaya kita, supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam rancangan, hidup di dalam ketetapan, hidup di dalam semua yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara. Ada amin. Makanya orang hidup yang paling bahagia bukan karena uang dia banyak, bukan karena pendidikan dia tinggi, bukan karena dia terkenal. Meskipun semua itu dikejar orang, tapi hidup yang paling bahagia adalah kita hidup mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apa gunanya kita memiliki semuanya kalau kita nggak sampai di tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita? Ya kan? Coba kalau kursi yang bagus-bagus ini, saudara tidak gunakan untuk duduk, tapi saudara gunakan untuk diinjak-injak, berdiri di atas kursi. Kadang-kadang ada kameramen atau fotografer kalau foto suka ambil bangku terus kemudian diinjak. Saya kadang-kadang lihatnya, apalagi waktu injak sepatunya nggak dilepas lagi. Berarti bangku itu, kursi itu kehilangan tujuan yang sebenarnya. Sebab dia diciptakan bukan untuk diinjak-injak.
Tetapi diciptakan untuk digunakan untuk duduk. Sama dengan hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan ciptakan kita, terus kemudian kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, berarti hidup kita sia-sia. Meskipun uangmu banyak, meskipun pendidikanmu tinggi, meskipun engkau terkenal, kalau engkau tidak mencapai tujuan Tuhan dalam hidupmu, hidupmu tidak ada gunanya. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah film tentang bandar narkoba. Ini kisah nyata di Kolombia. Namanya Pablo Escobar. Dia punya segalanya, punya banyak harta, terkenal. Terkenal sebagai apa? Terkenal sebagai orang yang jahat, teroris dan sebagainya. Karena dia banyak melakukan kejahatan. Akhir hidupnya dia diburu oleh polisi, oleh banyak pihak. Dan kisahnya berakhir dengan tragis. Akhir hidupnya dia dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Ditembak mati dalam kondisi tidak ada punya apa-apa lagi. Artinya semua hal yang hebat-hebat yang pernah dia miliki tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Kalau engkau diberkati Tuhan lebih, pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Kenapa engkau diberkati lebih? Kalau engkau diberikan pendidikan yang tinggi, pasti ada tujuan Tuhan. Kenapa engkau sampai punya pendidikan yang tinggi? Kalau engkau menjadi orang yang terkenal, pasti ada tujuan Tuhan. Kenapa engkau sampai bisa terkenal? Nah, hari ini kita akan memperbesar kapasitas kita. Jadi saudaraku, ini sebagai flashback saja. Saudara ikuti apa yang telah saya sampaikan sepanjang tahun ini dari Januari. Ya, saya bacakan saja, kalau saudara rindu untuk melihatnya kembali, saudara bisa buka YouTube. Di bulan Januari tanggal 3 saya membagikan bagaimana hidup kita dengan kodrat ilahi. Di bulan Januari juga tanggal 17 saya membagikan bagaimana kita menjadi benih kehidupan. Dan bulan Februari tanggal 7 saya membagikan dengan berjalan dalam kuasa penebusan. Di tanggal 28-nya bulan Februari saya membagikan yang lalu, saudara masih ingat bagaimana kita harus selalu siap sedia untuk Tuhan. Hidup kita ini harus selalu siap sedia untuk dipakai Tuhan. Katakan amin. Dan hari ini saya membagikan kepada saudara tentang memperbesar kapasitas. Semua firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara tujuannya adalah melengkapi saudara. Karena saya merasa sebagai seorang penatua, saya bersama Pak Hermanto punya tanggung jawab untuk menyediakan makanan rohani. Itu sebabnya jangan bosan ya kalau lihat yang khotbah kalau enggak saya Pak Hermanto, ya kan? Nah, kadang-kadang kita juga undang dari luar dalam bentuk video. Tapi dengarkan baik-baik saudaraku, orang tua yang baik, bapak yang baik, dia enggak sembarangan kasih makan anaknya. Dia enggak biarkan tetangga atau orang asing kasih makan anaknya, karena bisa keracunan. Bapak yang baik, orang tua yang baik, dia pastikan makanan yang diberikan adalah makanan yang sehat. Amin. Makanan yang memberikan pertumbuhan. Nah, saya lanjutkan sekarang. Apa arti kapasitas dan mengapa harus dikembangkan? Saudara lihat gambar di sebelahnya, itu gambar apa? Gambar tempat penampungan air. Kalau saudara memerlukan penampungan air, saudara akan beli sesuai dengan kebutuhan saudara. Kalau di rumahmu hanya suami istri, belum ada anak, ya ngapain beli tangki air yang besar-besar? Gitu? Tapi kalau keluarga kita bertambah banyak, kita nggak bisa lagi pakai penampungan air yang kecil. Baru sebentar kita pakai sudah habis. Apa yang harus dilakukan? Kita harus ganti dengan penampungan air yang lebih besar. Dari yang kapasitas mungkin cuma 300 liter, kita beli yang 1000 liter. Kalau perlu beli yang 10.000 liter. Karena apa? Supaya airnya tidak habis waktu kita pakai. Karena keluarga kita banyak. Arti daripada memperbesar kapasitas, saudaraku, adalah bahwa di mana kita harus mengembangkan sesuatu untuk supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Karena kapasitas adalah daya tampung, daya serap atau daya serap ruang. Seperti kayak tempat ibadah kita ini. Berapa kapasitasnya? Kemarin saya minta supaya bagian yang mengatur kursi hitung. Katanya kalau ruangan ini ditambah ruangan kaca di belakang itu bisa menampung sekitar 135 kalau nggak salah.
135. Maka saya senang ibadah pagi saudara udah mulai datang. Berarti saudara kalau datangnya semua di ibadah yang kedua sudah tambah penuh. Saya senang saudara datang di ibadah 1 supaya ibadah 2 tidak terlalu penuh, ya. Nah, karena kapasitas kita terbatas. Bagaimana kalau kita rindu sekali ibadah yang hadir sekitar 200 orang? Berarti kita harus memperbesar kapasitas. Berarti kita harus mengembangkan kapasitas, ya. Nah, saudara lihat ya berikutnya. Apa sih artinya mengembangkan kapasitas? Mengembangkan kapasitas itu artinya begini, saudaraku. Kita merencanakan, pertama merencanakan, dan kedua apa? Melakukan. Jangan cuma rencana, tapi lakukan suatu proses secara pribadi atau kelompok. Untuk apa tujuannya? Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan. Sehingga dapat menjalankan fungsi yang telah dipercayakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Saudara lihat gambar sebelahnya itu gambar apa? Gambar balon udara. Kalau balon cuma untuk mainan anak-anak, cukup ditiup pakai mulut, jadi sudah. Tapi kalau saudara ingin balon itu membawa saudara terbang, apakah cukup dengan balon yang bisa ditiup pakai mulut? Enggak. Saudara harus menggunakan balon udara yang diisi udara dengan udara yang sangat banyak, yang nantinya bisa membawa saudara terbang ke udara. Itulah arti mengembangkan kapasitas. Tuhan sudah beri kepada saudara kapasitas sesuai dengan ukuran saudara. Tapi kalau saudara tidak kembangkan, maka saudara tidak akan bisa mencapai hasil atau kemajuan yang saudara harapkan. Berikutnya, kapasitas apa saja yang harus diperbesar? Ini penting, saya sedang mengajar ini supaya saudara mengerti. Gak usah sibuk memikirkan poin-poinnya, nanti saudara akan terima catatannya karena setiap akhir bulan selalu saya membuat resume atau membuat kesimpulan atau membuat catatan khotbah yang kita sampaikan di setiap ibadah ini. Tapi perhatikan saja begini, kapasitas pertama yang harus kita tingkatkan dalam hidup kita, yang harus kita perbesar dalam hidup kita adalah pertama kapasitas manusia roh kita. Saya pernah khotbah tentang kodrat ilahi. Firman Tuhan katakan, biarlah engkau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah kehidupan roh yang harus kita kembangkan. Coba saudara pikirkan situasi sekarang pandemi seperti ini, ekonomi sulit, penyakit virus di mana-mana. Saudara mau jamin pakai apa hidup saudara? Enggak ada jaminan. Saudara punya uang gak berarti saudara luput dari virus corona. Apa sih yang bisa menjamin kita untuk tetap terlindung? Satu-satunya adalah pertolongan Tuhan. Ada amin? Nah, pertolongan Tuhan itu kita dapat dari mana? Ketika kita mengembangkan manusia roh kita, kehidupan ilahi kita, semakin dekat sama Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Makanya tadi waktu Donna pimpin lagu, lirik pertama dia nyanyi saya sudah mengucurkan air mata. Ketika dinyanyikan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nah itu dia. Mengembangkan manusia roh itu harus selalu bergantung sama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kalau bukan Tuhan, gimana kita melewati masa-masa sulit ini, saudaraku? Ayo, kita jangan hidup hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Kita jangan hidup hanya berdasarkan apa yang kita bisa rasakan secara fisik, secara jasmani. Ayo kita bergantung, mulai kembangkan kapasitas iman saudara, kapasitas rohani saudara. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Ada amin? Firman Tuhan berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau katakan kepada gunung itu pindah, maka gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Kalau engkau punya iman, masalahmu sebesar apapun akan bisa engkau atasi. Itu belajar kembangkan kapasitas rohani kita. Ada amin? Gak salah saudara belajar yang lain, tapi ayo kehidupan rohani kita dikembangkan. Lebih dekat sama Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh
membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, kapasitas yang kedua adalah kapasitas hati, kapasitas komitmen. Dalam Markus 12:30 dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Ini bicara hati. Kalau engkau enggak mencintai Tuhan habis-habisan, kau enggak bisa dekat sama Tuhan. Kau enggak bisa mengerti apa maunya Tuhan. Saya bisa memahami kelemahan, kekurangan istri saya. Kenapa? Karena saya mengasihi dia dengan sepenuh hati. Saya bisa tahu kalau dia lagi sensi, dia lagi marah dan sebagainya. Saya bisa ngerti. Kenapa? Karena saya mengasihi dia dengan segenap hati. Apalagi kepada Tuhan. Gimana caranya saudara tahu Tuhan maunya apa dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara? Kalau engkau enggak ngerti hati Tuhan. Kapasitas hati ini bicara tentang kesungguhan hatimu di dalam segala hal. Di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, mengasihi orang lain. Firman Tuhan katakan kita cuma punya dua hukum. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi dan sebagainya. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo perbesar kapasitas hati kita. Kalau kapasitas hati diperbesar, komitmen kita diperbesar, maka yang lain pasti akan juga mudah diperbesar. Kapasitas berikutnya adalah kapasitas untuk mengelola waktu. Semua orang diberikan waktu sama oleh Tuhan. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu minggu 7 hari. Sama. Tapi mengapa ada orang yang hidupnya efektif, maksimal, ada orang yang hidupnya sia-sia. Waktu berjalan, usia tambah tua tapi hidupnya gitu-gitu aja. Nggak ada kemajuan. Di mana problemnya? Karena kemampuannya, kapasitasnya untuk mengelola waktu tidak digunakan dengan baik, tidak dikembangkan. Kapasitas untuk mengelola potensi, talenta. Istri saya kalau dia sudah masak, dia bisa dari pagi pulang dari pasar sampai siang, bahkan kadang-kadang sampai sore. Nanti sudah sore baru dia kecapean sendiri. Kalau kita lagi ada acara keluarga, bikin makanan dan sebagainya, dia bisa masak dari pagi, siang, bahkan sampai sore. Tapi saya lihat ketika keluarga kumpul, makan dengan nikmat dan sebagainya, saya melihat ada kesukaan dalam dirinya. Kenapa? Karena kapasitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang suka masak dikembangkan dan memberkati banyak keluarga. Mungkin kalau untuk masak untuk semua jemaat nggak bisa ya, terlalu banyak. Tapi untuk keluarga dia masak dan kemudian dia mulai mengembangkan kapasitasnya. Dan saya lihat di sini juga banyak ibu-ibu yang seperti itu. Tadi pagi saya datang, kue-kue udah berjejer. Ada kue ini dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang mengembangkan potensinya. Ya bisa bikin kue ya, bikin kue. Berkati banyak orang. Pagi-pagi sudah ada yang antar saya nasi bungkus kecil. Apa namanya sebenarnya dia pakai daun pisang. Nasi dagang. Saya sama istri sarapan nasi dagang. Ini ada ibu-ibu yang mengembangkan potensinya. Dia memberikan saya sarapan nasi dagang. Apa saja yang kita bisa kerjakan yang dari Tuhan, kembangkan itu. Termasuk juga kapasitas mengelola keuangan. Mengapa ada orang sukses keuangannya, ada orang yang kacau keuangannya? Itu juga karena masalah kapasitas mengembangkan keuangannya. Kapasitas keahliannya, skillnya dikembangkan. Enggak semua orang loh bisa main musik seperti tadi. Enggak semua orang juga bisa nyanyi seperti yang ada di panggung ini. Mereka adalah orang-orang yang terpilih karena mengembangkan kapasitas keahliannya. Saya ditawari apakah saya masih mau pelayanan WL. Saya bilang
Saya jangan dulu, karena untuk menghafalkan lirik, menghafalkan urutan lagu itu nggak gampang. Sekarang lebih mudah hafalkan ayat. Nggak gampang. Harus mimpin di depan ini nggak gampang. Tapi mereka mengembangkan kapasitas skillnya. Belum lagi karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan itu dikembangkan. Ada amin? Dengan prinsip seperti Roma 14 ayat 8 katakan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Karena baik hidup ataupun mati adalah milik Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Roma 14 ayat 8. Saya hafal ayat itu. Karena saya sering sampaikan di rumah duka. Tapi itu penting. Apa saja yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, saya mau saudara perhatikan. Di dalam Matius 25 ayat 23 Tuhan bilang begini. Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Tuhan bilang aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita mau sukses, belajarlah setia dalam perkara yang kecil. Kembangkan, dari yang kecil kembangkan. Semua kita yang punya usaha, gak ada yang tiba-tiba usaha kita langsung besar, betul gak? Banyak orang yang punya usaha itu dimulai dari yang kecil-kecil. Kecil-kecil, usaha kecil dikembangkan, setia lama-lama usahanya jadi besar. Ada amin? Nah, mari kita lanjutkan. Saya ingin membacakan firman Tuhan untuk menegaskan kepada kita bahwa kapasitas terbesar yang bisa kita miliki adalah kapasitas menjadi anak-anak Allah. Apa istimewanya menjadi anak-anak Allah? Dengarkan firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti kita semua adalah anak Allah. Ingat ya, ini identitas diri kita. Saudara jangan mau dikaburkan oleh iblis, ditipu oleh iblis. Mengatakan hidupmu begini dan begitu. Engkau dan saya adalah anak Allah. Ada amin. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Roh Kudus di dalam diri saudara membuat saudara menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara harus mengerti bahwa ini identitas kita. Ini kapasitas kita. Gak main-main. Tuhan berikan kepada kita kapasitas menjadi anak-anak Allah. Jangan rendahkan dirimu. Jangan rendahkan nilai hidupmu. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa artinya ahli waris? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Semua janji firman Tuhan itu akan diberikan kepada saudara. Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dipermuliakan itu artinya saudaraku dipromosi oleh Tuhan. Diangkat hidupmu oleh Tuhan. Kalau saudara tahu kisah hidup saya sama Pak Hermanto ini agak mirip. Dulunya kita sebelum bertobat itu kacau-kacau hidupnya. Tapi setelah kita terima Yesus terus memperbesar kapasitas. Tuhan angkat hidup kita. Itu yang disebut dipermuliakan. Dan apa yang terjadi kepada kami itu juga bisa terjadi kepada saudara. Katakan amin. Dikatakan di sini sebab aku yakin ayat 18 bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan, semua kesukaran, kesulitan kita harus menyangkal diri, pikul salib, mengendalikan emosi, keinginan daging kita dikontrol supaya kita tidak terjebak kepada hawa nafsu dan sebagainya. Semua penderitaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Terlalu besar kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, mereka menantikan saat anak Allah dinyatakan. Mereka mau lihat hidup saudara dan saya. Dan hidup kita akan menjadi contoh, menjadi model, sehingga kita menjadi problem solver untuk mereka. Hidup kita menjadi solusi, menjadi jawaban untuk mereka. Yang percaya katakan amin.
Saya ingin tegaskan ini supaya saudara tidak main-main dengan hidupmu. Karena engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Nah, sekarang poin pentingnya, bagaimana ya caranya kita memperbesar kapasitas? Sebetulnya sederhana, tapi ini harus kita lakukan. Pertama adalah mengetahui tujuan dan fokus. Tahu tujuan hidup kita apa? Apakah saudara tahu kalau ditanya tujuan hidupmu apa? Kalau umur saudara seperti saya sekarang misalnya. Umur saya tahun ini saya baru berulang tahun 54 ya. Ini baju yang saya pakai nih hadiah nih. Hadiah ulang tahun. Ya. Terus saudara tanya sama saya, Pak Jonathan, apa tujuan hidup Bapak ketika Bapak nanti usia, kalau Tuhan kasih panjang umur sampai usia 70 tahun misalnya. Kalau saya bisa menjelaskan, berarti saya tahu tujuan hidup saya. Tapi kalau saya berkata, lihat nantilah, masih lama itu, berarti saya nggak tahu tujuan hidup saya. Dari sekarang saya sudah tahu, kalau Tuhan kasih saya umur panjang sampai 70, saya mau jadi apa yang saya lakukan di usia 70, saya sudah tahu. Itu artinya kita mengerti tujuan hidup kita. Apakah saudara pernah punya rencana untuk hidup saudara? Rencana jangka pendek, 5 tahun lagi atau setahun lagi, tahun depan bagaimana, 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Itu yang kita sebut dengan goal setting. Bagaimana kita mengelola sasaran hidup kita. Menetapkan, merencanakan sasaran hidup kita. Dan kemudian kita fokus. Seperti Efesus 2 ayat 10 tadi berkata, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Fokus kepada tujuannya. Ya seperti yang paling senior di antara kita, Pak Kasim. Dia tahu tujuan hidupnya. Ya kan, di masa tuanya dia banyak berdoa di rumah. Sekarang lagi COVID, nggak bisa kemana-mana. Coba dulu sebelum pandemi, sebelum COVID. Pak Kasim ini lebih rajin daripada anak-anak muda. Kenapa? Karena dia bisa jemput jemaat hanya untuk komsel. Ya kan? Beberapa orang dijemput satu persatu, diantar pulang. Dan dia lakukan itu dengan tulus. Karena apa? Karena dia tahu apa tujuan hidupnya. Ada amin. Dan yang kedua saudaraku. Bagaimana cara kita memperbesar kapasitas kita? Kita harus memiliki dan meneladani mentor. Mentor itu orang yang membimbing kita. Coach itu pelatih kita. Pemurid itu adalah orang yang mendampingi kita waktu kita belajar. Dan juga mereka adalah bapak rohani kita. Kita harus punya. Kenapa kita tidak bisa jalan sendiri? Kita perlu orang lain. Yang setuju bilang amin. Jadi jangan sendirian. Itu sebabnya kenapa di gereja ini ada yang namanya pemuritan. Pemuritan kita namanya PMK, Perjalanan Murid Kristus. Pesertanya selalu didampingi oleh pemuridnya. Supaya apa? Supaya mereka belajar. Saya banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang hal ini. Bagaimana hidup kita itu harus belajar dari orang lain. Kalau saudara ingin punya keterampilan bisa memasak, anak-anak gadis yang belum menikah, mungkin engkau selama ini sibuk kerja jadi nggak tahu bagaimana cara memasak. Rebus air aja hangus. Bikin Indomie aja nggak tahu rasanya, nggak karu-karuan. Perlu punya mentor. Perlu belajar dari orang lain yang mungkin punya keahlian lebih dari saudara. Ada amin. Sama seperti firman Tuhan. Saudara dengerin saya khotbah. Sebentar 30 menit selesai kebaktian udah lupa. Tadi Pak Nathan khotbah apa. Perlu orang lain yang membimbing. Ngajarin itu maksudnya tadi apa ya. Saya khotbah kadang-kadang agak panjang, agak detail. Banyak orang kadang-kadang aduh gak ngerti Pak, terlalu panjang. Kadang-kadang orang tuh perlu diajar, perlu dibimbing. Makanya saya rajin setiap bulan itu bikin catatan, bikin rangkuman. Untuk apa? Untuk menolong saudara. Supaya bisa baca lagi. Kalau perlu dengar lagi di YouTube. Jadi mengerti. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita memperbesar kapasitas? Jangan lupa saudaraku. Segala sesuatu gak bisa instan. Perlu ketekunan. Amin. Perlu kesabaran. Perlu semangat.
perlu tahan uji, endurance, daya tahan yang kuat. Tidak mudah menyerah. Katakan amin. Ini belum apa-apa sudah patah semangat, belum apa-apa sudah menyerah. Yang gak bisa. Ya, nah saya coba jelaskan. Saya kutip beberapa poin dari ayat pendukung ini supaya saudara lebih jelas. Waktu saya masih cukup. Bagaimana kita supaya memperbesar kapasitas, supaya yang pertama kita harus mengetahui tujuan dan fokus. Saudara baca nanti di rumah ayat-ayat ini. Tanggalkan semua beban dosa yang merintangi, kata firman Tuhan. Ayo berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Hidup ini suatu pertandingan. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jangan santai-santai. Di gereja ini saya berharap tidak ada penonton. Kalau seumpama gereja ini adalah suatu pertandingan sepak bola, doa saya, harapan saya, tidak ada satu jemaat pun hanya ambil posisi sebagai penonton. Mengapa? Karena di pertandingan sepak bola yang paling bikin ribut, yang paling bikin berisik tapi nggak buat apa-apa biasanya siapa? Ya, nonton, supporter, ya kan? Nggak masuk, marah-marah dia. Ah gitu aja nggak bisa, dasar goblok. Coba dia turun ke lapangan. Saya berdoa, saya berharap, saya habis-habisan mengajar saudara supaya saudara di gereja ini pertama menjadi pemain dan kedua akhirnya menjadi pelatih. Pemain sepak bola kalau dia hebat, ya, lama-kelamaan ketika dia sudah senior jadi apa? Jadi coach, jadi pelatih. Di gereja ini juga seperti itu. Saudara lihat tadi yang memimpin doa, udah jadi coach itu. Ya kan? Dulunya cuma pemain. Cuma main drum dari tahun 2003. Pak Ferry ini dari tahun 2003 di ICM. Cuma main drum, main musik. Sekarang dia sudah PKS. Ya, saya bilang kamu pimpin doa ya, siap. Pimpin doa dan kita semua diberkati. Itu dia. Jangan ada penonton di gereja ini, katakan amin. Kalau penonton itu biasanya cuma bisanya apa? Kritik. Beli karcis nggak seberapa. Kritik, nyalain orang dan sebagainya. Semua kita jadi pemain. Semua kita terlibat dalam pelayanan. Jadi pemurid. Ya, apa saja yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Supaya kita apa? Fokus pada tujuan. Ada amin. Nah, kemudian saudaraku. Yang kedua tadi, memiliki mentor. Caranya memiliki mentor itu apa? Harus rendah hati. Firman Tuhan bilang begini, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi apa? Bijak. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi. Saudara setuju ini? Setuju? Tapi dengarkan baik-baik. Sebelum saudara menjadi bijak, begitu saudara masuk dalam kumpulan orang bijak, saudara belum bijak kan? Belum bijak kan? Masih bodoh kan? Kumpul di kumpulan orang yang bijak. Katanya supaya menjadi bijak. Tapi sebelum saudara menjadi bijak, saudara harus siap diketahui bahwa saudara belum bijak. Ngomong secara langsungnya, saudara diketahui bersedia, diketahui kebodohan saudara. Benar nggak? Dulu saya waktu belajar gitar pertama, setiap teman-teman atau senior yang lebih senior main gitar, saya selalu liatin. Terus saya tanya, itu kemana? Itu apa sih? Kok itu pencetnya beda? Itu kemana? Terus yang senior bilang gini, lu nanya-nanya mulu, resek nih, bikin ribet aja. Belajar sendiri, lihat buku. Waduh, rasanya gimana ya, mau belajar kok malah dimarahin. Tapi saya tidak menyerah, saya tetap rendah hati. Malah saya baik-baikin mentor saya ini. Supaya dia mau ngajarin, ini kalau main di sini larinya kemana dan sebagainya. Sampai satu ketika saya bisa main gitar, gak usah lihat lagi chordnya, langsung secara otomatis tangannya sudah bisa ini lari kemana dan sebagainya.
Bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tapi sebelum menjadi bijak harus bersedia diketahui bahwa Anda belum bijak. Amin. Kadang orang nggak mau, sudah nggak bisa, sudah bodoh, sudah nggak ngerti apa-apa, tapi suka belagak sok tahu, sok pintar, nggak mau diajarin, nggak mau belajar dari orang lain, itu nggak akan bisa memperbesar kapasitas. Saya senang ada beberapa pelayan Tuhan, ya, tiap hari Selasa latihan di rumah saya sama anak saya. Padahal boleh dibilang ini yang ngajarin anak kecil, ya kan? Tapi yang diajarin lebih dewasa. Tapi saya lihat ada kerendahan hati. Dan yang seperti ini pasti kapasitasnya akan lebih besar. Ada amin. Sudah ngerti ya maksud saya? Perbesar kapasitasmu, miliki mentor, coach, termasuk pernikahan, ya kan? Saya menikah sudah 31 tahun. Ada beberapa pasang mereka pernikahannya masih problem. Mereka kadang cerita, curhat, dan saya coba bagikan pengalaman dalam rumah tangga. Sekarang rumah tangga mereka lebih baik. Itu perbesar kapasitas namanya. Mau belajar dari orang lain. Sederhana kan sebetulnya memperbesar kapasitas itu. Dan yang ketiga, tekun, sabar, semangat, tahan uji. Amsal 24 ayat 10 berkata, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudara perhatikan ini yang terakhir nih. Saya ingin kita baca bersama-sama. Ini saya buat sendiri oleh hikmat Tuhan. Semoga saudara bisa hafal. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Orang yang memperbesar kapasitas hidupnya akan semakin berkualitas. Dan orang yang berkualitas pasti berdampak dalam komunitas. Setuju nggak saudaraku? Ya, coba sekali lagi biar hafal. 1, 2, 3. Orang yang memperbesar kapasitas hidupnya akan semakin berkualitas. Dan orang yang berkualitas pasti berdampak dalam komunitas. Ada amin. Sebagai ayat penutup sebelum kita doa. Saudara pasti tahu ayat ini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama yaitu emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah perhatikan, firman Tuhan berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan kemudian apa? Dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini pilihan, saudara mau jadi perabot yang mulia atau yang kurang mulia? Saudara mau menjadi perabot yang terbuat dari kayu tanah atau dari emas dan perak? Apa bedanya? Emas prosesnya itu nggak mudah. Dari diambil dari dalam tanah, dia harus dibersihkan sedemikian rupa, dibakar oleh api dengan panas yang sangat panas sekali, supaya kemurnian emasnya teruji. Tapi emas begitu dibentuk menjadi perhiasan, seperti cincin saya ini, dia ditempatkan di tempat yang mulia. Tidak mungkin kita punya perhiasan ditaruh di tempat bawang di dapur, tidak mungkin. Emas pasti ditaruh di tempat yang khusus, ada amin? Ini gambaran hidup saudara dan saya. Kalau engkau terbuat dari emas, perabot yang mulia, Tuhan akan tempatkan engkau di tempat-tempat yang khusus, katakan amin. Itu sebabnya, kembali firman Tuhan hari ini, pilihan ada di tangan kita. Mau jadi perabot yang biasa, yang cuma dari kayu dan tanah, atau mau jadi perabot emas dan perak yang ada di tempat yang mulia. Kalau saudara mau jadi emas, punya kualitas emas, ayo perbesar kapasitasmu. Relakan dirimu dibentuk.
Ngerti tujuan hidupmu, fokus kepada tujuan hidupmu. Punya mentor, punya pelatih, punya orang-orang yang membimbing kita. Dan saudaraku, pastikan engkau adalah orang-orang yang punya ketahanan waktu engkau mengalami proses. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ora nama syanderele meralama sanana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Katakan, tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Yes, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku. Oh haleluya. Rencana-Mu Bapa. Ya, ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidup. Haleluya. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami ini adalah bejana-Mu Tuhan. Seberapa besar pemakaian Tuhan dalam hidup kami,
ditentukan oleh kapasitas hidup yang kami miliki. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memperbesar kapasitas hidup kami. Karena ketika kami memperbesar kapasitas hidup kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Dan kehidupan yang berkualitas membuat kami berdampak di dalam komunitas. Sebabnya Tuhan, aku berdoa, teguhkan hati setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mulai hari ini mengembangkan kapasitas manusia roh kami. Biarlah kami hari ini mengembangkan kapasitas hati dan komitmen kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami juga mengembangkan kapasitas bagaimana mengelola waktu, mengelola potensi yang Tuhan beri kepada kami, mengelola keahlian yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami gunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, aku berdoa supaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini, hidup mereka menggenapi firman-Mu dalam Efesus 2 ayat 10. Bahwa kami adalah buatan Allah. Kami diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan telah persiapkan jauh sebelum kami ada dalam dunia ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan supaya kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hari-hari ini kami fokus kepada tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Biarlah kami juga menemukan, memiliki, meneladani seorang mentor, seorang pemurid, seorang pelatih, seorang bapa rohani dalam hidup kami. Dan berikan kami kekuatan Tuhan, daya tahan, teguhkan hati kami supaya kami tidak mudah menyerah, supaya kami tidak mudah putus asa dalam perjalanan hidup yang baru ini Tuhan. Terima kasih, aku berdoa biar kebenaran ini termeteraikan oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap pemikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, tadahkan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap engkau. Berkat Tuhan, hikmat Tuhan ada padamu, kuasa Tuhan melimpah dalam hidupmu. Oh haleluya, keluargamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Oh semua yang kau kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan diberkati Tuhan. Persembahan yang kau berikan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kesehatan tubuhmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati berkata amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.